Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi bagi orang seperti saya, seorang pemuda biasa di Jakarta yang berjuang hidup sendirian. Sampai hari itu tiba, ketika saya secara tak sengaja melihat tato aneh berbentuk tentakel di lengan atas atasan saya yang selalu tampak sempurna dan saleh. Itu bukan hanya gambar biasa, tapi simbol rahasia yang mengguncang dunia saya, memaksa saya menghadapi perasaan terlarang yang selama ini saya tekan dalam-dalam. Hujan deras mengguyur Jakarta sore itu, membuat jalanan macet dan orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Saya, Adi, seorang karyawan biasa di perusahaan periklanan ternama di Sudirman, terjebak di kantor hingga larut malam. Atasan saya, Pak Rian, adalah pria yang semua orang kagumi, tampan, berwibawa, dan selalu berpakaian rapi seperti seorang gentleman sejati. Tapi di balik senyumnya yang sopan, ada sesuatu yang selalu membuat saya gelisah. Mungkin karena tatapannya yang kadang terlalu dalam saat memandang saya, atau mungkin karena saya sendiri yang mulai merasakan getar aneh di dada setiap kali dia memanggil nama saya. Malam itu, saya diminta lembur untuk menyelesaikan presentasi penting. Pak Rian juga masih di kantor, katanya untuk memantau. Saat saya pergi ke ruang otokopi, saya mendengar suara aneh dari ruangannya. Pintu sedikit terbuka, dan rasa penasaran membuat saya mengintip. Apa yang saya lihat membuat jantung saya berdegup kencang. Pak Rian sedang mengganti baju, dan di lengan kanannya terpampang tato besar berbentuk tentakel hitam yang melingkar seperti monster laut. Itu bukan tato biasa, desainnya rumit, penuh simbol misterius yang seolah bercerita tentang masa lalu gelap. Saya mundur pelan, tapi kaki saya tersandung kursi, membuat suara gaduh. "Adi, apa kamu di sana?" Suaranya tegas, tapi ada nada panik yang samar. Saya terpaksa masuk, berpura-pura baru datang. Tapi mata kami bertemu, dan saya tahu dia sadar saya telah melihat sesuatu. "Jangan bilang siapa-siapa," katanya pelan, sambil mengancing ke mejanya dengan cepat. Saya mengangguk, tapi pikiran saya sudah berputar liar. Siapa sebenarnya Pak Rian? Mengapa tato itu membuatnya tampak seperti orang yang menyembunyikan identitas ganda? Keesokan harinya, suasana kantor terasa berbeda. Pak Rian memanggil saya ke ruangannya, bukan untuk marah, tapi untuk berbicara. "Adi, kamu lihat tato itu kan?" tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Saya mengiyakan dan dia menghela napas panjang. Ternyata, tato itu adalah kenangan dari masa mudanya di Bali, saat dia terlibat dalam kelompok seni underground yang dianggap kontroversial oleh masyarakat konservatif. Itu simbol kebebasan tapi juga kutukan, katanya. Saya harus menyembunyikannya agar karir saya aman di Jakarta ini. Percakapan itu membuka pintu yang selama ini tertutup. Saya mulai melihat sisi lain dari Pak Rian, bukan lagi atasan dingin, tapi pria yang rapuh, penuh luka batin. Dia cerita tentang keluarganya yang menolaknya karena orientasi seksualnya, bagaimana dia berpura-pura menjadi Nguwei Juni gentleman palsu untuk bertahan hidup. Saya terkejut karena saya sendiri pernah merasakan hal serupa. Sebagai anak yatim di kampung halaman di Jawa, saya pindah ke Jakarta untuk mencari identitas, tapi selalu menyembunyikan perasaan saya terhadap pria. Hari-hari berikutnya, hubungan kami semakin dekat. Kami sering lembur bersama, berbagi cerita di bawah lampu neon kantor yang redup. "Kamu tahu, Adi, melihatmu seperti melihat cermin masa lalu saya," katanya suatu malam, tangannya menyentuh bahu saya sekilas. Getar itu membuat saya mundur, tapi hati saya berontak. Apakah ini cinta? Atau hanya simpati? Konflik batin saya mulai muncul, saya takut jika ini terungkap, karir saya hancur, apalagi di masyarakat Indonesia yang masih tabu dengan hubungan sesama jenis. Tapi rasa itu tumbuh. Suatu akhir pekan, Pak Rian mengajak saya ke Pantai Ancol untuk rapat informal. Di sana, di bawah sinar matahari terbenam, dia mengakui perasaannya. "Adi, saya tak bisa bohong lagi. Kamu membuat saya ingin jadi diri sendiri." Kata-katanya seperti angin segar, tapi juga badai.
Saya balas tatapannya dan untuk pertama kali, saya merasa bebas. Tapi di balik kebahagiaan itu ada bayang-bayang ketakutan. Bagaimana jika orang lain tahu? Apakah ini akan berakhir tragis? Kami mulai menjalin hubungan diam-diam, pertemuan di kait tersembunyi di kemang, pesan rahasia di malam hari. Setiap sentuhan tangan, setiap senyum curi-curi, membuat hati saya berbunga. Tapi Pak Rian sering gelisah. Adi, tato ini mengingatkan saya pada kesalahan masa lalu. Saya pernah dikhianati oleh seseorang yang saya cintai. Ceritanya tentang mantan kekasih yang meninggalkannya setelah tahu rahasia keluarganya yang kaya tapi konservatif. Itu membuat saya semakin ingin melindunginya. Suatu hari, konflik pertama muncul. Rekan kerja saya, Budi, mulai curiga. Adi, kamu sering banget sama Pak Rian ya? Hati-hati, dia orangnya misterius. Saya pura-pura cuek, tapi dalam hati saya panik. Malam itu saya bertengkar dengan Pak Rian. Kenapa kita harus sembunyi terus? Ini menyiksa, jerit saya dalam hati, meski mulut saya diam-diam memeluk saya pelan. Karena dunia belum siap, Adi. Tapi saya janji kita akan kuat. Tapi janji itu rapuh. Saat proyek besar perusahaan, Pak Rian dipromosikan dan tekanan semakin besar. Dia mulai menjauh, katanya untuk melindungi saya. Saya merasa dikhianati. Apakah ini akhir, gumam saya sendirian di apartemen kecil saya di Tebet. Air mata menetes, mengingatkan betapa rapuhnya cinta ini. Di tengah kegalauan, saya menemukan surat lama di meja Pak Rian saat membersihkan ruangannya. Surat dari keluarganya, menuntut dia menikah dengan wanita pilihan mereka. Itu seperti pukulan telak. Apakah dia akan mengkhianati saya demi status? Konflik batin saya memuncak antara cinta dan realitas. Akhirnya saya konfrontasi dia. Pak, apa artinya saya bagimu? Tanya saya dengan suara gemetar. Dia diam lama lalu menjawab, kamu segalanya, Adi. Tapi saya takut kehilangan semuanya. Malam itu kami berbicara panjang, mengurai luka masing-masing. Itu menjadi titik balik, di mana kami memutuskan untuk menghadapi bersama. Tapi badai belum berlalu. Keluarga Pak Rian datang ke Jakarta, dan rahasia kami hampir terbongkar. Kedatangan keluarga Pak Rian seperti petir di siang bolong. Mereka, orang-orang kaya dari Surabaya, datang untuk kunjungan bisnis yang sebenarnya adalah tekanan pernikahan. Saya melihat dari kejauhan saat mereka makan malam bersama di restoran mewah di Stib. Pak Rian tampak tegang, senyumnya palsu. Malam itu, dia datang ke apartemen saya, wajahnya pucat. Adi, mereka tahu ada yang salah. Ayah saya curiga saya menyembunyikan sesuatu. Saya memeluknya, tapi hati saya sakit. Apa kamu akan menyerah? Tanya saya dalam hati, meski bibir saya bisik kata-kata penyemangat. Konflik batin semakin dalam, saya mencintainya, tapi takut menjadi beban. Hari-hari berikutnya, Pak Rian semakin sibuk, jarang bertemu. Saya mulai ragu apakah cinta ini nyata atau hanya ilusi sementara. Suatu pagi, Budi mendekati saya di pantry kantor. Adi, aku lihat kamu dan Pak Rian sering bareng. Apa ada apa-apa? Matanya penuh curiga. Saya gelagapan tapi dia tersenyum licik. Santai, aku cuma penasaran. Tapi hati-hati, gosip kantor ganas. Kata-katanya seperti duri, menusuk hati saya. Malam itu, saya curhat pada sahabat saya, Lina, yang tahu rahasia saya. Adi, kamu layak bahagia, tapi jangan biarkan ini hancurkanmu, katanya. Tapi cinta membuat saya buta. Saya memutuskan untuk mendukung Pak Rian. Kami bertemu di taman kota, di bawah pohon rindang. Adi, makan saya. Saya takut kehilanganmu, katanya, matanya berkaca-kaca. Kami berpelukan, tapi ada rasa takut yang menggelayut. Di saat itu, saya merasakan kedalaman perasaannya, bagaimana dia berjuang melawan norma masyarakat Indonesia yang ketat.
Konflik memuncak saat pesta perusahaan. Keluarga Pak Rian hadir, dan ayahnya mengumumkan rencana pernikahan dengan putri mitra bisnis. Saya yang berdiri di pojok ruangan merasa dunia runtuh. Pak Rian memandang saya sekilas, matanya penuh penyesalan. Malam itu saya pulang sendirian, air mata tak henti. Mengapa harus seperti ini, gumam saya pada cermin. Rasa dikhianati membara, meski saya tahu dia tak punya pilihan. Keesokan harinya, Pak Rian datang ke apartemen saya pagi-pagi. "Adi, saya tolak pernikahan itu. Saya bilang pada ayah saya bahwa saya punya seseorang yang saya cintai." Kata-katanya membuat saya terkejut. Tapi ayahnya marah besar, mengancam memutus hubungan bisnis. Pak Rian kehilangan dukungan keluarga, dan gosip di kantor mulai menyebar. Budi ternyata adalah biang keladinya. Dia iri pada promosi Pak Rian dan menyebarkan rumor tentang kami. Saya merasa bersalah. Ini salahku, pikir saya. Tapi Pak Rian menggeleng. Tidak, ini pilihan saya. Untuk pertama kali, saya bebas. Kami menghadapi badai bersama, tapi tekanan semakin berat. Saya mulai mencari pekerjaan baru, takut jika tetap di sana akan memperburuk situasi. Di tengah kekacauan, kami menemukan kedamaian kecil. Liburan singkat ke Bogor, di mana kami berjalan di kebun teh, berbicara tentang mimpi. "Adi, suatu hari kita bisa hidup terbuka," katanya. Tapi realitas menampar saat kembali ke Jakarta. Ayah Pak Rian mengirim pengacara, menuntut dia kembali ke Surabaya. Konflik batin saya mencapai puncak. Apakah saya harus melepaskannya? Atau bertahan? Saya ingat tato tentakel itu, simbol perjuangan. Itu mengingatkan saya pada dirimu, Adi. "Kamu adalah cahaya di kegelapan saya," katanya suatu malam. Tapi pengkhianatan datang dari orang tak terduga. Lina, sahabat saya, ternyata diam-diam iri pada kebahagiaan kami. Dia membocorkan rahasia ke media sosial, meski anonim. Gosip meledak, dan perusahaan memaksa Pak Rian mundur. Saya hancur, merasa dunia menentang kami. Malam itu, kami bertengkar hebat. "Kenapa kamu percaya orang lain?" jerit saya. Dia diam, lalu memeluk saya. "Ma, Adi. Tapi kita harus kuat." Di balik air mata ada harapan tipis. Kami memutuskan pindah ke Bali, mencari kehidupan baru jauh dari Jakarta. Perjalanan ke Bali seperti pelarian. Di sana, di bawah sinar matahari pantai, kami mulai membangun ulang. Pak Rian membuka usaha kecil, seni yang selama ini dia tekan. Saya mendukungnya, meski hati masih luka. "Adi, terima kasih telah bertahan," katanya setiap pagi. Tapi masa lalu mengejar. Ayah Pak Rian datang ke Bali bukan untuk marah, tapi untuk bicara. "Rian, saya salah. Saya lihat kamu bahagia sekarang." Itu menjadi rekonsiliasi tak terduga. Keluarga mulai menerima, meski pelan. Kami belajar bahwa cinta butuh pengorbanan. Di akhir hari, di Pantai Sanur, kami berjanji selamanya. Tapi apakah ini akhir bahagia? Atau masih ada badai? Hidup di Bali seperti mimpi baru bagi kami. Udara segar, ombak yang menenangkan, membuat luka lama perlahan sembuh. Pak Rian, sekarang saya panggil Rian saja, membuka galeri seni kecil di Ubud, menampilkan lukisan-lukisan yang terinspirasi dari tato tentakelnya. "Ini simbol regenerasi, Adi. Seperti kita yang bangkit dari abu," katanya sambil melukis. Saya bekerja sebagai relancer desain, bebas dari tekanan kantor Jakarta. Setiap pagi kami minum kopi bersama, berbicara tentang masa depan. Tapi di balik senyum ada bayang konflik batin. Saya sering terbangun malam-malam, mempertanyakan apakah ini nyata. Atau saya hanya pelarian baginya. Suatu hari, surat dari Jakarta datang. "Budi, rekan lama, meminta maaf. Adi, aku salah. Aku iri dan bodoh.
Saya baca surat itu berulang, rasa marah bercampur ampun. Rian melihat saya termenung. Lepaskan, Adi. Masa lalu sudah lewat. Kata-katanya bijak, tapi saya tahu dia sendiri masih bergumul dengan luka keluarga. Rekonsiliasi dengan ayah Rian tak mudah. Saat ayahnya berkunjung lagi ada ketegangan. Rian, kamu pilih jalan ini, tapi ingat tanggung jawabmu, katanya. Saya diam di samping, merasa seperti orang luar. Malam itu, Rian menangis di pelukan saya. Adi, aku takut kehilangan semuanya lagi. Saya bisik, kamu punya aku. Cinta kami semakin dalam, penuh momen romantis. Berjalan tangan bergandengan di pantai Kuta saat matahari terbenam, atau memasak bersama di rumah kecil kami. Tapi masyarakat Bali, meski lebih terbuka, masih punya tapan aneh. Suatu kali, tetangga bergosip. Mereka berdua. Aneh ya. Itu membuat saya gelisah. Konflik baru muncul saat Rian mendapat tawaran besar, pameran seni di Jakarta. Ini kesempatan, Adi. Tapi aku takut kembali ke sana. Saya dorong dia, pergilah. Aku ikut. Tapi dalam hati, saya takut masa lalu terulang. Di Jakarta, pameran sukses. Lukisan tentakelnya jadi sorotan, simbol kebebasan bagi komunitas LGBTQ. Tapi di pesta penutupan, Lina muncul. Adi, makan aku. Aku bodoh waktu itu. Matanya penuh penyesalan. Saya ampuni dia, tapi Rian marah. Kamu hampir hancurkan kami, jeritnya. Malam itu, kami bertengkar lagi. Kenapa kamu ampuni dia begitu mudah, tanya Rian. Saya jawab, karena memakan membuat kita bebas. Itu menjadi pelajaran bagi kami, pengampunan adalah kunci. Tapi pengkhianatan lain datang. Mitra bisnis lama Rian yang ternyata mantan kekasihnya muncul. Rian, aku masih cinta kamu, katanya di depan saya. Saya terkejut, rasa cemburu membara. Apa ini benar, pikir saya. Rian tolak dia tegas, aku punya Adi sekarang. Kejadian itu mengguncang hubungan kami. Saya mulai ragu, bertanya-tanya tentang masa lalunya. Berapa banyak rahasia lagi, gumam saya sendirian. Rian sadar, dan kami bicara panjang. Adi, mantan itu bagian dari kesalahan. Kamu adalah masa depanku. Kami kembali ke Bali dengan hati lebih kuat. Di sana, kami ikut komunitas seni lokal, bertemu orang-orang sejenis yang mendukung. Itu memberi harapan, mungkin Indonesia sedang berubah. Tapi badai datang lagi. Ayah Rian sakit, memanggilnya pulang ke Surabaya. Adi, aku harus pergi. Tapi aku takut sendirian. Saya ikut, meski takut. Di rumah keluarga, suasana tegang. Ibu Rian memandang saya curiga. Siapa dia, tanyanya. Rian perkenalkan saya sebagai teman dekat. Itu sakit, tapi saya paham. Saat ayahnya di rumah sakit, Rian menangis. Adi, terima kasih ada di sini. Di momen itu, cinta kami teruji. Ayah Rian sembuh, dan sebelum pulang, dia bicara pada saya. Adi, jagalah Rian. Saya lihat dia bahagia denganmu. Kata-kata itu seperti berkah. Kembali ke Bali, kami merayakan dengan makan malam romantis. Adi, mari kita nikah secara simbolis, usul Rian. Di pantai, di bawah bintang, kami bertukar cincin sederhana. Itu momen penuh emosi, meski tak resmi. Tapi kebahagiaan rapuh. Gosip dari Jakarta menyebar ke Bali, dan galeri Rian dirusak oleh orang tak dikenal. Ini karena kita, kata Rian putus asa. Saya peluk dia, kita hadapi bersama. Di tengah krisis, kami temukan kekuatan. Komunitas mendukung, menggalang dana. Itu menunjukkan sisi manusiawi masyarakat. Galeri Rian bangkit lebih kuat setelah insiden itu. Dengan bantuan teman-teman, kami renovasi, menambahkan elemen budaya Bali yang membuatnya unik. Adi, ini berkatmu, katanya sambil mencium kening saya.
Cinta kami seperti pohon beringin, akarnya dalam, meski angin kencang. Tapi konflik batin tak pernah hilang sepenuhnya. Saya sering merenung di pantai, mempertanyakan identitas saya. Apakah saya pantas untuknya? Dia dari keluarga kaya, saya hanya anak desa. Rian selalu tenangkan saya. Adi, kamu adalah hartaku yang paling berharga. Suatu hari, undangan pernikahan dari keluarga Rian datang bukan untuknya, tapi saudaranya. Kita diundang sebagai pasangan, katanya excited. Itu langkah besar. Di Surabaya, kami hadir, tangan bergandengan. Keluarga menyambut hangat, meski ada tapan aneh dari kerabat jauh. Di pesta, mantan Rian muncul lagi, mencoba dekati. Rian, ingat masa lalu kita, katanya. Saya cemburu, tapi Rian pegang tangan saya erat. Masa lalu sudah berlalu. Sekarang ada Adi. Itu membuat hati saya meleleh. Kembali ke Bali, kehidupan normal. Saya mulai menulis buku tentang pengalaman kami, anonim tentu saja. Ini untuk orang-orang seperti kita, kata saya pada Rian. Dia dukung penuh, bahkan ilustrasikan sampul dengan tentakel simbolis. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Seorang teman komunitas, yang ternyata iri pada kesuksesan galeri, bocorkan identitas kami ke media lokal. Berita meledak, seniman gay di Ubud, kontroversi atau inspirasi. Kami dapat ancaman, telepon malam-malam. Rian panik. Adi, mungkin kita harus pindah lagi. Saya geleng. Tidak, kita lawan. Kami adakan konferensi pers kecil, bicara tentang cinta dan hak asasi. Respons beragam, ada dukungan, ada hujatan. Di tengah badai media, ayah Rian datang mendukung. Anakku, aku bangga padamu. Itu momen emosional, air mata mengalir. Kami semakin dekat dengan komunitas LGBT di Indonesia. Ikut parade Pride secara diam-diam, mendukung kampanye. Itu memberi tujuan baru, bukan hanya bertahan, tapi menginspirasi. Tapi kesehatan Rian menurun karena stres. Adi, aku lelah, katanya suatu malam. Saya bawa dia ke dokter, ternyata hanya kelelahan. Saat itu, saya sadar betapa rapuhnya dia. Untuk menyembuhkan, kami liburan ke Lombok. Di sana, di Bukit Hijau, kami bicara tentang mimpi. Adi, mari kita adopsi anak suatu hari, usulnya. Saya tersenyum, meski tahu sulit di Indonesia. Kembali, galeri ramai pengunjung. Lukisan Rian laris, dan buku saya diterbitkan. Ulasan positif, kisah cinta yang manusiawi, menyentuh hati. Tapi konflik terakhir muncul. Budi datang ke Bali, minta maaf langsung. Adi, aku menyesal. Aku sekarang paham. Kami ampuni, tapi hati-hati. Di akhir tahun, kami rayakan ulang tahun hubungan kami. Di pantai, dengan api unggun, Rian berlutut. Adi, meski tak resmi, maukah kamu jadi pasanganku selamanya? Saya jawab ya, air mata bahagia. Hidup tak sempurna, tapi kami belajar. Cinta kami penuh drama, tapi juga harapan. Tahun baru membawa angin segar. Galeri Rian ekspansi, cabang di Seminyak. Saya bantu kelola, merasa seperti mitra sejati. Adi, tanpa kamu, ini tak mungkin, katanya setiap hari. Tapi bayang masa lalu masih ada. Saya mimpi buruk tentang pengkhianatan Lina dan Budi. Bangun keringatan, Rian peluk saya. Itu sudah lewat, sayang. Kami ikut workshop konseling untuk pasangan LGBT, belajar komunikasi. Itu bantu atasi konflik batin. Adi, ceritakan apa yang kamu rasakan, kata konselor. Saya buka hati, takut ditinggal, takut tak cukup baik. Rian juga cerita, tato ini mengingatkan luka, tapi juga kekuatan. Kami saling dukung, hubungan semakin matang. Suatu hari, tawaran besar datang, film dokumenter tentang kisah kami. Produser dari Jakarta tertarik. Ini bisa ubah pandangan masyarakat, kata mereka. Kami ragu, takut eksposur.
Tapi setelah diskusi, kami setuju asalkan anonim. Syuting di Bali, momen intim kami direkam. Adi, ini menakutkan, kata Rian. Saya pegang tangannya. Bersama, kita bisa. Ilm rilis, respons luar biasa. Banyak pesan dukungan dari pemuda di seluruh Indonesia. Terima kasih kalian beri harapan, tulis satu. Tapi ada backlash. Demonstrasi kecil di Jakarta menentang propaganda GAI. Ancaman datang lagi. Kami tingkatkan keamanan. Di tengah itu ayah Rian sakit lagi. Kami ke Surabaya. Di rumah sakit, ayahnya pegang tangan saya. Adi, terima kasih jaga Rian. Kalian anak-anakku sekarang. Kata-kata itu menyembuhkan luka lama. Ayah sembuh dan keluarga undang kami liburan bersama. Di Ila di puncak kami bicara terbuka. Ibu Rian peluk saya. Awalnya sulit, tapi sekarang aku paham. Kembali ke Bali, kami rencanakan masa depan. Adi, mari buka rumah singgah untuk pemuda, usul Rian. Ide brilian, kami mulai galang dana. Proyek berjalan, dukungan dari komunitas. Rumah singgah buka, membantu banyak orang. Satu pemuda, mirip saya dulu, cerita, kalian selamatkan hidupku. Itu membuat kami bangga. Cinta kami bukan hanya untuk kami, tapi inspirasi. Tapi ujian terakhir datang. Rian dapat diagnosis penyakit kronis ringan, butuh perawatan. Adi, aku takut, katanya. Saya janji aku di sini selamanya. Kami hadapi bersama dengan dukungan keluarga dan teman. Penyakit terkendali dan Rian semakin kuat. Di akhir, kami sadar, hidup penuh drama, tapi cinta menang. Rumah singgah berkembang menjadi pusat harapan di Bali. Setiap hari, kami bantu pemuda yang berjuang dengan identitas. Adi, ini legacy kita, kata Rian sambil tersenyum. Konflik batin akhirnya reda. Saya tak lagi ragu, Rian tak lagi sembunyi. Tato tentakelnya sekarang simbol terbuka, ditampilkan di lukisan. Suatu malam di pantai, kami duduk bersama. Adi, terima kasih atas segalanya. Dari hari kamu lihat tato itu, hidupku berubah. Saya balas, kamu juga ubah hidupku. Keluarga Rian sekarang bagian dari hidup kami. Liburan bersama rutin, penuh tawa. Ilm dokumenter menang award, membawa perubahan. Diskusi tentang hak meningkat di Indonesia. Kami diundang bicara, meski tetap hati-hati. Di usia kami yang semakin matang, cinta tetap romantis. Piknik kecil, surat cinta, momen sederhana. Akhirnya, di hari aniversari, Rian berikan kejutan perjalanan ke pulau kecil. Di sana, di bawah langit cerah, kami ulangi janji. Selamanya, Adi. Hidup tak sempurna, tapi kami bahagia. Cinta kami, penuh perjuangan, berakhir dengan harapan. Masyarakat mungkin lambat berubah, tapi kami telah menyentuh banyak hati. Itu cukup.